Kira-kira teman-teman sekalian udah pada tahu belum sih genre itu apa? Halo semuanya, balik lagi sama aku Priscil di obrolan seru Setcast. Oke, hai semuanya, apa kabar nih? Pastinya kali ini aku bakal nemenin kalian buat ngobrol seru sama Fikri dari 11 IPS 5 dan ada Putri dari 11 MIPA 1. Ngebahas soal calon duta genre tahun ini nih. Yuk kita langsung kenalan aja. Halo Kak. Hai. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi ada kesibukan apa sih? Kalau aku pribadi sih sekarang lagi sibuk untuk mempersiapkan seleksi duta genre tahun 2022 ini di tingkat Kabupaten Bekasi, Kak. Oke. Kalau Kak Fikrinya sendiri? Untuk kesibukan saya sekarang ada sama juga untuk pemilihan calon genre dari Kabupaten Bekasi dan sama ada persiapan buat ulangan. Oh iya, dikit lagi udah menjelang ulangan ya. Iya. Tapi kira-kira berbenturan gak nih antara organisasi dengan sekolah? Insya Allah enggak sih ya, kita belajar memanajemen waktu dengan baik dan membuat skala prioritas mana hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Oke, syukur deh kalau kayak gitu. Semoga nggak mengganggu ya, malah jadi motivasi tambahan lagi nih buat kita semua supaya nggak jadi rebah-rebahan aja atau mungkin malah jadi malas-malasan aja ya. Kalau kayak gini, aku mau tanya dong soal genre nih. Apa sih motivasi kakak-kakak sekalian nih sebagai duta genre? Kalau aku pribadi, motivasi aku mengikuti seleksi duta genre ini yang pastinya ingin menambah citra diri, ingin mengupgrade diri sendiri. Karena aku yakin forum genre ini merupakan suatu wadah, suatu alat untuk seorang remaja seperti aku yang untuk mencari relasi-relasi untuk merencanakan kehidupan selanjutnya. Oke, kalau dari Kak Fikri sendiri apa nih Kak? Untuk saya, untuk mencari relasi setelah lulus dari sekolah pasti kita perlu relasi. Untuk sekarang di masa SMA saya ingin menjadi konseling untuk remaja. Keren banget ya motivasinya, semoga juga itu tersampaikan untuk kita semua ya. Oke, awal mulanya gimana sih kok bisa tahu tentang adanya forum duta genre ini? Oke, jadi awalnya itu kita terjun ke organisasi PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja di sekolah SMA Negeri 11 ini, dan kita dapat informasi dari guru BK sekolah bahwa ada pemilihan seleksi duta genre di tingkat Kabupaten Bekasi dan kita juga ditunjuk dari Kecamatan situ untuk mewakili tahap seleksi ini. Tapi selain ini kan selain mengikuti sebagai calon duta genre, ada kesibukan apa sih dalam organisasinya? Atau mungkin dari Kak Putri sendiri ikut organisasi apa gitu? Oke, di sekolah aku itu ikut organisasi Paskibra dan juga komunitas Go Green. Aku menjabat sebagai wakil ketua dan ketuanya ini. Wah, keren banget ya. Wah, bisa barengan ya. Iya. Pernah pada tahun 2020 itu berhasil mengibarkan bendera di tingkat Kecamatan Setu. Keren banget ya. Semoga cita-citanya semakin meluas lagi, semakin lebar lagi, dan semoga bisa cepat-cepat tercapai nih. Amin. Oke, kalau dari Kak Fikri sendiri, ada ikut organisasi apa sih sekolah? Untuk saya di Seman 11 ini mengikuti organisasi PIKR dan Go Green saja, dan komunitas Go Green. Oke, kalau seandainya boleh tahu nih, ngomong-ngomong kita dari tadi ngomong soal genre kan ya. Kira-kira teman-teman sekalian udah pada tahu belum sih genre itu apa? Mungkin ada yang mau ngejelasin dulu nih? Oke, jadi genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana. Dan di dalam forum genre ini ada sebuah organisasi juga yaitu PIKR. PIKR itu adalah sebuah pusat informasi dan konseling remaja yang tugasnya menjadi media atau tempat curhat bagi anak-anak yang ada di sekolah nikah. Dan adapun genre ini merupakan ikon dari forum PIKR tersebut. Oke. Kalau dari Kak Fikri sendiri, pemahaman Kak Fikri ini soal genre itu kayak gimana sih? Dan manfaatnya mungkin ya buat anak-anak yang ada. Untuk dari saya pemahaman tentang genre itu ya artinya tuh sama seperti kayak generasi berencana. Tapi di genre itu ada yang namanya PIKR, dan PIKR tuh ada yang nama 3 triad KRR, 3 permasalahan pada remaja itu. Yang pertama ada nafza dan seksualitas dan HIV. Oke, kira-kira sepenting apa sih pemahaman tersebut ya supaya bisa disalurkan ke anak-anak? Oke, tentu saja pemahaman triad KRR ini sangat penting ya, karena ini menyangkut tentang kehidupan dan masa depan para remaja. Saatnya yang muda yang berencana. Kalau misalnya kehidupan tidak direncanakan, kita tidak
apa ya, tidak memiliki planning hidup. ya, apa yang akan kita ambil untuk kedepannya, akan jadi apa kehidupan kita. Tentu saja bisa jadi akan jadi berantakan, alurnya tidak tahu kemana. Iya, bener Nah, banget. tujuan dibentuknya Forum PIKR di SMA Negeri 1 ini tentu saja untuk mengedukasi para remaja untuk berani katakan tidak pada seksualitas, narkoba, dan juga pernikahan dini. Oke, di situ kan ada 3 pembahasan ya tentang Iya. narkotika, seks bebas, dan satu lagi itu tentang Pernikahan dini. Oke, aku mau tanya-tanya dong soal dari salah satu dari ketiganya. Mungkin dari Kak Putri sendiri akan ngebahas soal apa sih kali ini? Oke, aku ingin ngebahas tentang seksualitas atau seks bebas yang ada di kalangan remaja. Seks bebas ini biasanya terjadi di kalangan remaja, awalnya karena mungkin pacaran ini bukan jadi hal yang awam di telinga Iya, kita bener ya, banget Kak. ya. Nah, banyak orang yang berawal dari pacaran ini, di dalam pacaran ini dia melakukan tentang hal yang seperti kissing atau mulai berani untuk meraba-raba fisik. Iya. Jatuhnya kebablasan ya. Iya, artinya apa sih hal positif yang bisa kita ambil di dalam pacaran itu? Seperti saya yakin remaja-remaja anak SMA ini pasti yang pacaran itu ya Udah kebanyakan punya pacar semua ya nih. sangat mengerikan ya Kak, kalau misalnya mereka terjun ke seks bebas tersebut. Mau jadi apa hidup mereka kalau misalnya satu remaja masa depannya sudah hancur karena seks bebas, karena mereka berani terjun ke dalam seks pranikah tersebut, bisa jadi saja akan jadi apa bangsa ini. Iya. Karena dari slogan yang aku tahu, kalau kalian ingin merusak suatu bangsa, rusaklah para remajanya. Aduh, keren banget ya. Kalau dari Kak Putrinya sendiri, kira-kira ada pesan gak sih buat remaja yang sekarang tuh banyak banget yang pacaran, ngalamin pacaran yang toksik ya menurut saya. Toxic Iya. relationship. Iya. Kira-kira buat remaja sendiri apa sih yang mau diungkapkan? Nah, oke, mungkin untuk kalian para remaja, termasuk saya juga, para pelajar yang masih duduk di bangku SMA, mungkin kalau buat sekarang, pacaran itu mungkin bukan hal yang terlalu penting ya. Untuk sekarang, kuatkan iman, kuatkan moral, mencari relasi ilmu terbaik untuk kehidupan yang akan datang. Bener banget. Kalau dari aku sendiri sih ada pepatah yang pernah bilang, kalau selama hidup kita untuk menggapai sesuatu hal, kita nggak terlalu perlu, kita nggak terlalu butuh untuk pasangan hidup buat support kita. Kita cuma kayak perlu support system yang sekiranya kita tuh ngerasa, wah kita bisa loh, wah kita tuh termotivasi ya. Tapi bukan berarti kita harus punya pacar, kita punya backingan ya jatuhnya. Wah kita tuh harus punya yang sekiranya ada ayang lah, kalau seandainya buat malam mingguan gitu kan. Oke, kira-kira program kerja dari genre itu sendiri tentang sex education itu apa sih Kak? Mungkin untuk di PIKR SMA Negeri 1 ini kita akan memaparkan atau mengadakan penyuluhan sekaligus sosialisasi kepada siswa-siswa SMA Negeri 1 agar mereka tidak terjerumus ke dalam seksualitas. Oke, mungkin itu aja nih kalau seandainya dari Kak Putrinya tentang pembahasan seksualitas. Dan kita akan membahas ke Kak Fikri tentang narkoba atau nafza. Apa tuh Kak? Untuk sepemahaman saya, nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif. Untuk nafza bisa berasal dari tanaman atau bahan-bahan sintetis ataupun semi sintetis. Dia tuh bersifat candu. Untuk jenis-jenisnya tuh ada 3 golongan. Yang golongan pertama itu bisa tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan, tetapi dia bisa digunakan untuk kepentingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu seperti opium dan kokain. Dan untuk yang golongan kedua tuh bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan asal sesuai dengan ketentuan. Karena banyak banget remaja-remaja sekarang tuh yang mungkin sistem pembelajaran udah mulai online ya. Jadi kayak ngerasa, oh depresi nih, udah lariin aja deh karena narkoba. Iya. Tapi kalau seandainya narkoba itu kan kita taunya lebih banyak ke arah-arah yang dewasa. Apakah remaja juga berperan aktif dalam narkoba? Dari beberapa yang saya baca itu ada sekitar 20 atau 30% dari pengguna narkoba di Indonesia itu ada di rentan usia 16 sampai 21 tahun. Berarti kan masih ada di tahap-tahap kita ini remaja. Aku sendiri tahu dari artis-artis kayak mereka mungkin kecapean, makanya mereka menggunakan narkoba. Kalau seandainya alasan utamanya sebenarnya udah mulai terungkap gak sih kenapa para pelajar menggunakan narkotika gitu? Dari mulai hal kecilnya bisa dari dia pergaulan dia yang kurang bagus, ataupun dari dia yang merasa lelah dan ngikutin beberapa artis, jadi dia menggunakan narkoba buat penenang ataupun yang lain.
Atau ada yang konsumsi pil kuning atau lem uhu juga? Oh iya. Ada Ngetren di juga ya? beberapa golongan yang menggunakan untuk kayak semacam buat zat penenang atau yang semua yang bersifat candu seperti kayak lemfok, ada juga sering dilihat malah. Iya, karena banyak banget yang pelajar itu mungkin ya kalau seandainya penggunaan ganja ataupun yang lain-lainnya itu kan menggunakan harga yang mahal ya pastinya. Sebenarnya kan itu juga nggak baik buat kesehatannya sendiri kan ya? Enggak. Oke, kalau seandainya dari genre sendiri, program kerjanya tentang narkotika itu seperti apa sih Kak? Buat tentang narkotika kita ada 2 program. Yang pertama itu kita kayak melakukan sosialisasi untuk di Seman 112 ini dari pihak puskesmas bisa ataupun dari pihak-pihak lain untuk melakukan sosialisasi ke kelas-kelas tentang bahaya narkoba dan penggunaan narkoba. Gitu, wih keren banget ya pastinya. Wah, aku sih ngedoain semoga kakak ini berdua itu bisa menjadi duta genre tahun ini. Amin. Amin. Doa yang besar buat kakak semua ya pastinya. Oke, udah di ujung acara dan kali ini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Fikri sama Kak Putri yang udah sharing-sharing tentang duta genre nih. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya dari Setcast. Sampai jumpa, bye!